Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan laporan hasil penyusunan skala psikologi yang kami buat mengenai self-acceptance atau penerimaan diri. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Yunike Doksa Simanjuntak dengan NIM 80 2018 164, Cika Nurul Aulia dengan NIM 80 2018 200, Karisma Chandra Devi 80 2018 285. Selanjutnya ada Igria Kristina dengan NIM 80 2018 300 dan Mindy dengan NIM 80 2018 303. Oke, yang pertama kita masuk ke definisi penerimaan diri. Penerimaan diri adalah keadaan di mana seorang individu memiliki penilaian positif terhadap dirinya, menerima serta mengakui segala kelebihan maupun segala keterbatasan yang ada dalam dirinya tanpa merasa malu atau merasa bersalah dirinya. Menurut Riff pada tahun 1996, yang merujuk pada kepuasan hidup dan kebahagiaan seseorang yang sangat penting bagi kesehatan mental. Kemudian seseorang yang mampu menerima diri, memahami betul kelebihan dan kelemahan dalam dirinya. Menurut Sertain dalam Dwi Rosalia tahun 2015 mengatakan bahwa penerimaan diri adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sebagaimana adanya dan untuk mengakui keberadaan dirinya secara objektif. Individu yang menerima dirinya adalah individu yang menerima dan mengakui keadaan diri sebagaimana adanya. Hal ini berarti seseorang yang telah menerima dirinya berarti orang tersebut mengenal di mana dan bagaimana dirinya saat ini, serta mempunyai keinginan terus mengembangkan dirinya. Menurut Bernard, tahun 2013 mengatakan bahwa self-acceptance as character strength has been left on the sidelines by some in the field of positive psychology who has delimited positive character trait associated with happiness and well-being. Maksudnya adalah penerimaan diri sebagai kekuatan karakter yang ada dalam psikologi positif terkait dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Selanjutnya, individu yang menerima dan mengenali kemampuan dirinya dengan bebas dapat menggunakan kemampuannya walaupun tidak semua dari kemampuan tersebut diinginkan. Individu juga dapat mengenali kelemahannya tanpa perlu menyalahkan dirinya. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli yang diuraikan di atas, maka didapat pengertian penerimaan diri sebagai suatu keadaan di mana seorang individu memiliki penilaian positif terhadap dirinya, serta mengakui segala kelebihan maupun kekurangan yang ada dalam dirinya tanpa malu atau perasaan bersalah dan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan kehidupannya. Selanjutnya, dampak penerimaan diri. Yang pertama dalam penyesuaian, mampu mengenali kelebihan dan kekurangan, memiliki keyakinan diri atau self-confident dan harga diri atau self-esteem, dan lebih bisa menerima kritik. Sedangkan dalam penyesuaian sosial, orang yang memiliki penerimaan diri akan merasa aman untuk menerima orang lain, memberikan perhatian pada orang lain, menaruh minat terhadap orang lain seperti menunjukkan rasa empati dan simpati. Penerimaan diri dianggap sebagai ciri-ciri penting kesehatan mental dan juga sebagai karakteristik aktualisasi diri dan ketenangan. Menurut Anderson dalam Sugiyarti, penerimaan diri sangat berpengaruh bagaimana seseorang menjalani hidup. Penelitian Riff tentang psychological well-being memiliki skala yang terdiri dari 6 dimensi. Salah satu dari ke-6 dimensi tersebut ialah self-acceptance. Dengan indikator dari penerimaan diri, skor tinggi memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek dari diri sendiri termasuk baik dan kualitas buruk, serta merasa positif terhadap kehidupan masa lalu. Dan skor rendahnya memiliki merasa tidak puas dengan diri sendiri, apakah kecewa dengan apa yang telah terjadi di kehidupan masa lampau, khawatir akan sifat-sifat tertentu, atau keinginan untuk menjadi berbeda dari biasanya. Kemudian berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Riff, maka penelitian yang selanjutnya kami lakukan bertujuan untuk membuat dan menguji alat-alat ukur penerimaan diri pada remaja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri menurut Harlock tahun 1974. Yang pertama ada harapan yang realistis, sikap sosial yang positif, tidak adanya stres yang berat, pengaruh keberhasilan, adanya tentang pemahaman diri atau self-understanding, tidak adanya hambatan di dalam lingkungan atau absence of environment obstacle, tidak identifikasi dengan orang lain yang memiliki penyesuaian diri yang baik, adanya perspektif dari luas, pola asuh yang baik pada masa anak-anak, serta konsep diri yang stabil. Selanjutnya metode yang pertama adalah partisipan. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa aktif UKSW yang berusia 18-21 tahun. Sebanyak 181 mahasiswa berpartisipasi dalam penelitian ini, namun hanya sebanyak 151 responden yang memenuhi kriteria. Yang kedua adalah alat ukur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner online melalui media Google Form yang dibagikan kepada responden mahasiswa UKSW yang berusia 18-21 tahun. Pada kuesioner ini terdapat 30 item yang terdiri dari 15 favorable item serta 15 unfavorable item. Skala yang digunakan
adalah skala Likert dengan menggunakan format respon politomus yang terdiri dari 4 pilihan jawaban, yakni sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Favorable item sangat setuju dengan 4 poin, setuju dengan 3 poin, tidak setuju dengan 2 poin, sangat tidak setuju dengan 1 poin. Sedangkan untuk unfavorable item sangat setuju dengan 1 poin, setuju dengan 2 poin, tidak setuju dengan 3 poin, serta sangat tidak setuju dengan 4 poin. Yang ketiga ada validitas. Pada penelitian ini kami menggunakan face validity yang ditujukan kepada 5 orang responden. Sedangkan untuk reliabilitas, uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan menggunakan perhitungan alfa serta menggunakan kriteria Kalpan sebagai seleksi item. Kemudian diskusi. Berdasarkan hasil face validity yang telah kami lakukan, diperoleh hasil bahwa dari 30 item yang telah kami buat, tidak ada item yang dinyatakan gugur. Analisis pertama pada sebanyak 30 item, diperoleh angka Conbatch sebesar 0,899. Berdasarkan dengan kriteria Kalpan, terdapat 5 item yang memiliki nilai corrected item total correlation di bawah 0,3, yaitu item 5 sebesar 0,205, item 6 sebesar 0,250, item 9 sebesar 0,294, item 10 sebesar 0,144, serta item 12 sebesar 0,266, sehingga item tersebut harus digugurkan pada perhitungan selanjutnya. Setelah menggugurkan item yang bernilai di bawah 0,3, yaitu A5, A6, A9, A10, dan A12, diperoleh alpha Conbatch sebesar 0,908, dan masih terdapat satu item yang memiliki nilai corrected item total correlation di bawah 0,3, yaitu A11 dengan nilai sebesar 0,274, sehingga item tersebut harus digugurkan pada perhitungan selanjutnya. Pada perhitungan selanjutnya, setelah menggugurkan A11 atau item 11, diperoleh alpha Conbatch sebesar 0,909, namun masih terdapat satu item yang memiliki nilai corrected item total correlation di bawah 0,3, yaitu A27 yang bernilai 0,273, sehingga item tersebut harus digugurkan pada perhitungan selanjutnya. Setelah menggugurkan item 27, diperoleh kenaikan reliabilitas alpha Conbatch menjadi 0,911. Dari 30 item, terdapat 7 item yang gugur, yaitu item 5, item 6, item 9, item 10, item 11, item 12, dan item 27. Pada tahap ini, semua item memiliki nilai corrected item total correlation bernilai di atas 0,3, sehingga tidak lagi ada item yang harus digugurkan dan hanya tersisa 23 item. Hasil analisis data dalam skala ini diperoleh Conbatch alpha sebesar 0,911, yang mana berada di atas 0,9, sehingga berdasarkan skala Guilford, skala ini memiliki interpretasi reliabilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, berdasarkan hasil face validity yang telah kami lakukan, diperoleh bahwa dari 30 item yang telah kami buat, tidak ada item yang dinyatakan gugur. Selanjutnya adalah kategori norma. Berdasarkan dengan kategori norma yang telah diperoleh, responden dengan jumlah total skor di atas 61 termasuk dalam kategori rendah, responden dengan total skor lebih dari atau sama dengan 61 dan kurang dari 82 termasuk dalam kategori sedang, sedangkan responden dengan total skor lebih dari atau sama dengan 82 termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga scoring pada 151 responden berdasarkan dengan kategori norma di atas diperoleh hasil sebagai berikut, bahwa terdapat 21 responden dengan kategori rendah, 102 responden dengan kategori sedang, dan 28 responden dengan kategori tinggi. Berdasarkan hasil data serta analisis data statistik, keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada skala ini dari 30 item, terdapat 7 item yang gugur karena memiliki nilai Conbatch alpha kurang dari 0,3, yaitu item 5, item 6, item 9, item 10, item 11, item 12, dan item 27, sehingga hanya tersisa 23 item. Adanya item-item yang gugur ini dikarenakan penyusunan kata-kata yang kurang bagus pada butir-butir item. Dari hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Conbatch alpha sebesar 0,911, yang mana berada di atas 0,9, sehingga skala ini memiliki interpretasi reliabilitas yang sangat tinggi. Serta untuk hasil norma pada 151 responden, mahasiswa-mahasiswi UKSW berusia 18-21 tahun, diperoleh hasil sebanyak 21 orang memiliki penerimaan diri yang rendah, 102 orang memiliki penerimaan diri yang sedang, serta 28 orang dengan penerimaan diri yang tinggi. Yang terakhir adalah kekurangan dan saran. Kelemahan pada laporan ini adalah pada saat pengambilan data kuesioner di Google Form, banyak yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga hanya 151 orang yang memenuhi kriteria. Kemudian saran, dikarenakan adanya kekurangan tersebut, diharapkan kedepannya untuk lebih detail lagi dalam pengambilan data responden yang memenuhi syarat.
sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.